Oke, di sini aku akan ngejelasin ya salah satu konsep dasar matematika yang udah kita belajar dari SD di kimia. Nah, hari ini sekarang kita akan belajar mengenai persentase atau simbolnya adalah persen. Ya, ini aku yakin kan udah nggak asing lagi dengan kata persen. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kasih sedikit konsep dasar dari persentase gitu ya. Nah, gini, misalkan aku punya kotak nih, terus ada 4 kotak, di mana 2 di antara ini kita arsir. Sekarang pertanyaannya, berapa persentase kotak yang diarsir? Nah, untuk mencarinya gampang gini, kita tinggal hitung ya, berapa sih persen kotak berapa jumlah kotak yang diarsir. Oh, ada 2. Total kotaknya berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 nih totalnya. Nah, dikali 100. Nanti ini hasilnya sama dengan 50%. Nah, itulah konsep dasar dari persentase, di mana yang ingin kita cari gitu ya. Yang ingin kita cari apa? Yang diarsir. Berarti kita totalin aja yang diarsir berapa. Oh, ternyata ada 2. Nah, dibagi dengan totalnya semua, ada 4 dikali 100. Nah, itulah konsep dasar dari persentase. Percaya atau enggak ya, konsep sederhana ini itu kepakai di kimia di mana aja nanti kita lihat. Sebelum itu, di sini aku juga mau memberikan bahwa bagaimana kita mengkonversi ya dari desimal ke persen. Misalkan aku punya desimal nih. Desimal ke persen. Gimana cara kita mengkonversinya? Yang namanya desimal itu kan 0, 1, gitu ya, desimal. Misalkan nih 0,31. Kalau kita ingin mengkonversi dia ke persen, hanya tinggal kita kali 100. Jadi ini akan sama dengan 31%. Sebaliknya, kalau kita ingin mengkonversi persen ke desimal, nah ini berarti dari 31% kita bagi dia dengan 100. Berarti kan kalau kita bagi dengan 100, daripada kita pakai kalkulator, tinggal kita geser aja di sini. Di sini 1, 2, 3. Sorry, 1, 2. Kita geser 2 kali ya. Jadi hasilnya berapa? Karena kita menggeser dia 2 kali, jadi 0,31. Istilahnya komanya berpindah. Nah, ini adalah konsep dasarnya. Setelah kita paham ini, baru kita masuk ke bagian mana sih yang nomor 1 dalam kimia kepake konsep dari persentase. Ini persentase komposisi massa. Jadi kita nanti akan mencari berapa unsur ya, berapa persen massa unsur dari keseluruhannya. Gimana maksudnya itu? Nah, pertama kita perkenalkan dulu dengan rumusnya. Untuk mencari ya rumus ini, untuk mencari komposisi massa itu adalah persen massa, kita singkat dengan M. Kemudian massa M dari unsur ya, massa dari unsur dibagi dengan total massanya ya, total massanya kali 100. Nah, kalau kalian jeli ya, tadi ingat massa dari unsur per total massa, sama ya dengan konsep tadi yang gambar kotak tadi tuh. Jadi ibaratnya massa dari unsur itu kayak yang dicari, yang diarsir tadi gitu. Targetnya, kita ingin mencari target itu. Jadi targetnya yang di atas dibagi ya totalnya semua. Nah, dikali 100 gitu. Jadi rumusnya bisa bermacam-macam, tapi konsepnya sama. Once kalian paham konsepnya, itu ya mau gimana pun simbolnya, nanti kalau memang konsepnya udah paham ya gampang, ujung-ujungnya ke situ juga. Nah, untuk memahaminya lagi lebih jelas, kita lihat soal yang ada di bawah ini. Tentukan komposisi setiap unsur dari C12H22O11 untuk mencari persen komposisi massa ya. Jadi kalau kita analisis soalnya, setiap unsur berarti kita harus mencari nih si C-nya berapa, si H-nya berapa, si O-nya berapa gitu ya. Kalau gitu paling gampang kita mulai dari total massa, atau di sini kita ngomongin tentang MR. By the way, di sini aku sedikit mau ngejelasin bedanya MR versus AR, beda ya.
Kalau AR itu dia adalah berat ya, suatu unsur. Jadi massa suatu unsur, bukan berat. Massa dari suatu unsur. Misalkan apa? Misalkan kayak oksigen, airnya tuh 16. Jadi massa dari unsur. Kalau MR itu dia biasanya udah mainnya dengan senyawa, di mana pengertian senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur membentuk senyawa. Misalnya apa nih? MrH2O. Nah, MrH2O, jadi H2O itu adalah senyawa atau molekul, di mana dia terdiri dari unsur H dan unsur O. Makanya dia disebut dengan senyawa. Berbicara dengan senyawa ini akan relate dengan MR, bukan AR lagi gitu ya. Jadi kayak MrH2O ini 18. Nah, di situ adalah bedanya AR dengan MR. Kalau AR itu adalah massa dari unsur, jadi unsur itu yang ada di sistem periodik itu tuh unsur namanya. Kalau misalkan MR, ya udah berarti dia gabungan dari unsur-unsur yang bentuk suatu senyawa atau molekul gitu ya. Itu sedikit konsep tentang AR MR, jadi jangan kebalik lagi. Kalau gitu berarti MR kita ngomongin satu senyawa ini gitu kan, C12H22O11 nih, si gula ini gitu ya. Di sini si C-nya ada 12, berarti 12 dikali si AR dari si C ya, ditambah dengan 22 dikali AR dari H, ditambah 11 dikali AR dari O. Nah, AR dari si C sendiri berapa? 12 dikali 12 ditambah 22 dikali AR dari H kan 1 ya. 1 ditambah 11 dikali AR dari O berapa? 16. Berarti ini 144 ya. 12 kali 12 itu 144, 22 kali 1 itu 22, 11 kali 16 itu 176. Nah, di sini aku sedikit ngasih trik ya. Kalau perkalian 11 itu kita tinggal tulis angka satunya di sini, angka 6-nya di sini ya. Terus 1 ditambah 6 sama dengan 7, ini taruh di tengah yang ini nih. Oke, itu untuk perkalian 11 ya. Jadi ini kalau kita total hasilnya adalah 342 gram per mol. Nah, gram per mol ini adalah satuan dari MR. Kenapa gitu? Ya gini ya. Kalau kita ngomongin tentang mol, itu kan simbolnya N ya. N sama dengan gram per mr atau gram per AR ya, sama gram per mr. Di sini kan mr ya. Berarti kalau kita kali silang nih, berarti mr sama dengan gram per N, dimana ya udah gram, N ini kan mol ya, gram per mol. Nah, inilah satuannya gitu ya, satuan dari mr. Nah, ini setelah kita mendapat MR-nya berapa, baru selanjutnya tinggal kita masukkan persamaan ini ke dalam soal yang ada di sini ya, tinggal kita aplikasikan aja. Yang pertama adalah persen dari si C. Persen dari si C berarti AR dari si C ya, berarti kan kita fokusnya ke massa dari atom C. Karena atom C-nya ada 12, maka 12 dikali AR si C. Nah, ini adalah targetnya nih. Kalau dari kotak tadi tuh yang diarsir gitu. Nah, per total masanya. Total masanya yang mana, Dis? Ya tadi MR gitu. Total massa dikali 100. Berarti kan 12 AR dari si C kan 12 ya, dibagi dengan tadi total masanya berapa? Kita dapat 342. Nah, dikali 100, nanti ini 144 dibagi 342 dikali 100, ini hasilnya adalah 42,1%. Kemudian karena tadi kita disuruh tentukan setiap unsur, maka selanjutnya kita harus menentukan lagi unsur dari si H. Nah, si H tadi jumlahnya ada berapa? 22 kan? Karena AR dari si H adalah 1, maka di sini kita tulis 1 dibagi total masanya berapa? 342 dikali 100%. Nanti ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6,43%. Oke, yang terakhir adalah persen dari si O. Kita tahu tadi O jumlahnya ada 11. Karena AR si O adalah 16, maka 11 dikali 16 dibagi 342 dikali 100%. Hasilnya adalah 51,46.
Dah. Oke, sekarang kalau kita total-total nih ya, persen C ditambah persen H, ini persen C ditambah persen A ditambah persen O, masanya nih. Jadi 42,1% ditambah 6,43% ditambah 51,46%, ini hasilnya akan 99,99%, atau kalau kita nego sedikit jadinya 100% ya gitu. Ini adalah konsep persentase yang kepake di kimia nomor 1, yaitu bagaimana cara kita menentukan persen komposisi massa ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jika koper 2 fluorida mengandung massa 37,42% dan total massa dari senyawa tersebut adalah 60 gram, berapa massa F? Nah, di sini soalnya sedikit dibalik, tapi kita hanya perlu memasukkan kembali persamaannya. Kalau gitu, kita tulis aja dulu persamaannya. Tapi sebelum itu aku mau highlight di koper 2 fluorida. Kita udah belajar kemarin bagaimana cara menamai suatu senyawa. Bagaimana cara kita membuat rumus ya, rumus suatu senyawa kalau kita dikasih tahu kayak gini nih, koper 2 fluorida. Kalau kalian jeli ya, ini kita menggunakan konsep KPK. Jadi koper ini sebenarnya adalah Cu. Karena di sini 2 berarti muatannya 2 positif. Fluorida karena dia di golongan 7 itu biasanya muatannya negatif 1. Kayak F negatif 1, Cl kan min ya. Nah, kalau di golongan ke-7 itu dia biasanya negatif 1 gitu. Berarti sedikit aku ngulang konsep KPK di sini. Jadi misalkan kalau 2, kita ambil 2, berarti kan 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau di sini kalau nggak ada angkanya ini sama dengan min 1 sama ya. Berarti 1 dikali 1 berapa? 1. 1 kali 2 berapa? 2. Oh, ketemu nih yang sama. Berarti KPK-nya adalah 2. Berarti di 1 ini aku kali sama 2. Makanya nanti jadinya adalah CuF2. 2 ini dari mana? Ketika kita mengkali dia dengan 2 gitu ya. Berarti ini adalah rumus molekulnya. Oke. Sekarang kita masukkan aja persamaan tadi yang udah kita pelajarin. Berarti persen dari masanya kemudian sama dengan massa dari unsurnya, massa dari si F, berarti di sini yang dicari kan F ya, berapa massa F, dibagi dengan total massanya berapa. Di sini kita nggak main sama MR karena apa? Karena di sini udah dikasih tahu kalau total massanya adalah 60 gram dikali dengan 100. Nah, persen massanya di sini udah dikasih tahu berapa? 37,42%. Ya udah kita tulis aja. Berarti 37,42%. Masanya berapa nih? Nah, karena itu yang ditanya, kita misalkan aja dengan X. Nah, total masanya di sini udah dikasih tahu 60 gram. Ya, dikali 100. Nah, di sini aku sedikit mau menjelasin konsep dasar dari matematika. Gini. Kalau misalkan ya, aku punya, kita buat yang berbeda aja. Kalau misalkan kita A sama dengan B, aku punya nih A sama dengan B. Ini adalah kesamadenganan. Kalau misalkan di dalam matematika dibilang A sama dengan B, sepintas kita ngeliat, loh kok A sama dengan B sih? Tapi dalam matematika kalau udah dibuat sama dengan seperti ini ya, kayak gini nih, ya udah mereka sama, nggak peduli realitanya itu gimana. Kalau mereka dibuat A sama dengan B, ya udah berarti A akan sama dengan B. Jadi kapanpun kalian lihat A, bisa kalian ganti dengan B gitu. Kalau gitu, berarti bagaimana cara kita mempertahankan kesamadenganan ini? Kalau misalkan di ruas kiri aku tambah 10, maka di ruas kanan wajib hukumnya aku tambah 10 juga. Kenapa gitu? Kalau di ruas kiri aku tambah 10, tapi di ruas kanan tidak aku tambah 10, misalkan kayak gini nih, A ditambah 10 sama dengan B. B-nya nggak kita tambah 10, ini nggak akan sama dengan lagi gitu. Berarti ini jadinya A nggak akan sama dengan B lagi. Kenapa? Perlakuannya udah beda gitu. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap A harus kita lakukan terhadap B. Persis sama. Jadi kalau di A diintegralin, maka di B juga diintegralin. Kalau A dikali 100, maka di B juga dikali 100 untuk mempertahankan bentuk kesamadenganan.
Kita lihat ini. Di sini aku mau mengubah dia. Di sini aku bagi dia dengan 100, gini, dibagi dengan 100. Di sini juga aku bagi dengan 100. Kenapa? Ingat tadi di awal aku telah mengajarkan bahwa bagaimana kita mengkonversi persen menjadi desimal. Karena gini, kita di sini kan nggak main lagi dengan persen gitu. Karena kita ditanya berapa massa. Berarti nanti dalam gram nih jadinya, bukan dalam persen, ya. Jadi kita harus menghilangkan bentuk persen, yang penting kita harus merubah bentuk persennya. Cara mengubah bentuk persen menjadi desimal adalah dengan membagi dengan 100. Kalau di ruas kiri aku bagi dengan 100, maka di ruas kanan wajib aku bagi dengan 100 untuk mempertahankan bentuk kesamadenganan gitu ya. Berarti kalau di kiri aku bagi dengan 100, maka hasil akan menjadi 0,37 ya. 42. Di sini cepat karena sama ya, 100 bagi 101 X per 60 gram. Nah, 60 gram ini yang kita kali ke sana. Jadi 60 dikali 0,3742 akan menghasilkan X-nya sama dengan 22,45 gram. Oke. Itu untuk penerapan konsep yang pertama ya, tentang bagaimana cara kita mencari komposisi massa. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari kelimpahan. Kelimpahan itu bahasa Inggrisnya adalah yield. Ya, kalau kalian ketemu kata-kata yield itu ya udah berarti dia akan ngomongin tentang kelimpahan. Kemudian di kelimpahan itu sendiri sama konsepnya seperti kita di slide pertama tadi, di kotak tadi yang kita arsir, cuman modelnya berbeda-beda gitu. Jadi rumusnya ini adalah kelimpahan persen Y, aku singkat aja dengan Y, yang dimaksud dengan persen yield sama persen yield atau persen kelimpahan, itu adalah actualnya, apa lagi nih maksudnya kan beda-beda ya, ini ya kata-katanya. Kemudian teoritis, ini massa ya, massa actual yang sebenarnya dibagi dengan massa teoritisnya dikali 100. This itu actual sama teoritis itu maksudnya kayak gimana? Nah, gini. Kalau misalkan ya aku punya suatu reaksi nih, A plus B menjadi C tambah D. Di sini kita lihat bahwa di kiri ini namanya reaktan. Di kanan ini namanya produk. Oke. Katakanlah kita fokus ke produk yang C. Jadi gini, misalkan aku mereaksikan A plus B, kemudian menghasilkan C. Yang C ini ketika ditimbang beratnya itu misalkan 1 gram. Berat yang didapat dari hasil eksperimen atau dari hasil reaksi yang terjadi, yang kita buat itu ya, yang terjadi, itu disebut dengan massa actual atau massa yang sebenarnya. Jadi ketika A plus B kita dalam laboratorium ini kita eksperimen, kita reaksikan, dapat si C nih, targetnya nih si C, kita ukur si C nya 1 gram. Nah, hasilnya itu disebut dengan massa actual, massa yang sebenarnya. Kenapa? Itu yang sebenarnya kita dapatkan saat melakukan eksperimen atau saat bereaksi. Kemudian ini disebut dengan massa yang sebenarnya. Oke, massa yang sebenarnya atau actual mass. Kemudian yang teoritisnya seperti apa, Dis? Misalkan ketika kita ingin mereaksikan sesuatu, kita kan baca dulu nih teorinya gimana. Oh, ternyata secara teori kalau A plus B seharusnya si C ini hasilnya itu misalkan 5 gram. Kan kita sering dengar kalau kita yang di lab itu misalnya kita mereaksikan, jadi teori itu berbeda dengan hasil eksperimen gimana, teoritisnya secara teoritisnya tuh gimana, kadang kan menyimpang gitu ya. Nah, jadi si C ini secara teorinya ketika A plus B secara teori harusnya menghasilkan 5 gram. Nah, ini disebut dengan massa teoritisnya atau theoretical mass gitu. Teoritis. Gitu. Jadi di sini kalian udah tahu nih ya bedanya actual mass sama massa theoretical mass. Itu gitu. Jadi yang kecil dibagi yang besar totalnya semua
dikali 100. Kan sama ya dengan konsep awal yang kita bahas tadi. Oke, di sini aku hapus dulu karena kita akan mencoba mengaplikasikan rumus yang telah kita pelajari tentang kelimpahan terhadap soal yang ada di sini. Kita baca dulu soalnya. 30 gram dari tin 4 karbonat merupakan massa yang sebenarnya terbentuk. Oke, berarti actualnya berapa? Actualnya itu adalah 30 gram. Kemudian dan massa secara teoritisnya berapa? Nah, secara teoritisnya berarti massa secara teoritisnya itu harusnya adalah 35 gram. Dia wajib lebih besar ya yang teoritisnya. Berapa persen yieldnya? Berapa persen kelimpahannya? Ya udah tinggal kita hajar rumus yang di atas, persen Y. Actualnya berapa? 30 gram. Ya, 30 gram. Dibagi teoritisnya berapa? 35. Tinggal 30 bagi 35 dikali 100. 30 dibagi 35 dikali 100 itu hasilnya adalah 85,71%. Oh, berarti kelimpahannya adalah 85,71%. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal berikutnya. Ini soalnya sedikit dibalik tapi sebenarnya sama aja. Jika persen kelimpahannya itu 75% dan persentase secara teoritisnya 7,5 gram, berapa kelimpahannya sebenarnya? Kalau pusing-pusing ya udah kita tulis aja dulu rumusnya seperti apa. Persen Y atau persen kelimpahan atau persen yield sama ya. Kemudian massa dari actualnya yang sebenarnya itu seperti apa dibagi M dari teoritisnya. Massa dari teoritisnya berapa itu. Kemudian dikali 100. Nah, massa di sini kan berapa kelimpahan yang sebenarnya? Berarti yang ditanya yang actualnya nih. Karena yang ditanya yang actualnya yang sebenarnya, maka kita bisa misalkan dia dengan X. Karena di sini persentase kelimpahannya udah diketahui yaitu 75%, ya udah kita tulis aja 75% di sini. Dibagi dengan massa teoritisnya berapa? 7,5 gram. Oke, di sini kita berlaku lagi hukum kesamadenganan. Karena kita ujungnya goalsnya harus dapat gram, berarti persen ini harus kita hilangkan dengan cara membagi 100. Karena di kiri dibagi 100, di kanan harus dibagi 100. Karena ini 100, ini 100, cepret sama 1 ya. Jadi 75 dibagi 100 tuh 0,75. Kemudian X per 7,5 gram. Kalau kita kali silang maka akan mendapat. Nah, mengkali silang itu sebenarnya juga konsep dari kesamadenganan, di mana maksudnya gini, di ruas kiri aku kali dengan aku kali dengan penyebut yang ada di sini. Jadi di ruas kiri aku kali dengan 7,5, di ruas kanan juga aku kali 7,5 karena ini sama ya. Jadi ini bisa dicoret gitu. Jadi 7,5 dikali 0,75. Bahasanya itu kali silang. Tapi sebenarnya kali silang itu adalah mengkali kedua ruas dengan penyebut yang ada gitu, yang ada di ruas kanan gitu. Ya. Jadi 7,5 dikali dengan 0,75 hasilnya berapa? 5,625. Oh, ternyata inilah actual yield-nya, kelimpahan yang sebenarnya. Masanya sebenarnya gini ya, kelimpahan yang sebenarnya. Terus juga aku di sini sedikit mau memperkenalkan bedanya. Jadi massa itu jangan kalian samakan dengan berat ya. Jadi massa itu massa versus berat. Ini beda ya. Kalau berat itu dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi dia vektor, berarti ada, karena gravitasi itu ada arah ya ke bawah. Nah, berat itu dipengaruhi dengan gravitasi, sedangkan massa itu tidak terpengaruh sama gravitasi. Ya, ingat ya. Jadi beda nih massa dengan berat. Oke, itu untuk persen kelimpahan. Sekarang kita ngelihat ke larutan. Ini adalah nomor 3 atau sekaligus menjadi poin terakhir di mana persentase itu kepakai di kimia. Bicara tentang larutan, di sini aku mau ngasih sedikit konsep ya larutan. Kita sering dengar sehari-hari kayak larutan garam, larutan gula gitu ya. Nah, larutan itu sendiri sebenarnya terdiri dari dua komponen.
apa aja? Satu, zat terlarut. Zat terlarut. Atau ya solid bahasa Inggrisnya, solid. Yang kedua apa? Pelarutnya apa gitu, pelarutnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya solvent. Jadi katakanlah kalau aku punya larutan di sini, ini aku gambar. Mohon maaf kalau gambarnya agak kurang pas. Semoga kalian paham. Katakanlah ini gelas. Aku nggak tahu apakah ini bisa disebut gelas atau enggak. Terus di sini adalah pelarutnya, ya ini pelarutnya. Terus kita kasih warna lain. Jadi ini katakanlah adalah zat pelarutnya. Katakanlah ini kita bikin larutan garam gitu, larutan elektrolit misalnya ya. Jadi ini tuh yang biru-biru ini kita sebut dengan zat telarut atau ZT kita singkat ya, ZT. Kemudian yang ada di sini nih, yang ada di sini ya, ini disebut dengan pelarut atau pelarutnya bisa air. Nah, sekarang aku sedikit mau kasih konsep. Kalau gitu, bagaimana cara kita mencari massa larutan? Karena massa larutan ya, massa larutan itu kan totalnya semua nih. Larutan ini kan totalnya semua. Karena larutan itu terdiri dari zat telarut dan pelarut. Kalau gitu, massa dari zat telarut M dari ZT-nya ini sendiri, massa dari zat telarut ditambah dengan massa dari pelarutnya. Kalau gitu of course dia akan sama dengan massa larutannya dong. Zat telarutnya berapa massanya, kemudian pelarutnya itu berapa massanya. Kalau ditotalin akan sama dengan massa dari larutan garam itu atau larutan gula itu. Nah, keluarlah rumus ini nih. Ya, masuk akal ya. Nah, kemudian di larutan juga ada namanya conversion factor. Jadi faktor konversi. Seperti apa? Misalkan 13%, kalau kalian yang belum tahu, yang namanya 13% itu sama dengan 13/100. Misalkan kalau dia persen berat, berarti dia 13 gram. Gram ini misalkan gram NaCl. Ya, kita ngomongin ini misalnya larutan nih. 13 gram NaCl berarti yang targetnya apa, yang kita mau apa? Nah, itu yang di atas. 13 gram NaCl dibagi dengan 100 gram apa? 100 gram larutan gitu. Jadi totalnya, jadi 100 gram itu adalah total dari zat telarut dan total dari pelarutnya ditotalin. Kan sama ya konsepnya. Nah, ini namanya conversion factor. Biasanya ini kita kepake nih dalam soal-soal larutan, stoichiometri larutan gitu. Nah, daripada kita menghayal, ya ini di sini ada soalnya. Berapa volume? Nah, di sini karena mili, nanti kita akan jawabannya tuh dalam bentuk mili ya, satuannya. Berapa volume dari larutan yang mengandung 13% berat dan 75,8 gram gula. Nah, di sini densitas larutannya adalah 1 gram per mili. Bagaimana cara kita mencari volume larutannya? Kalau kalian bisa ngeliat nggak, di sini ada clue-nya. Di sini clue-nya ada densitas larutan. Nah, berarti di sini semuanya tentang larutan. Berarti nanti di sini kan satuannya adalah gram per mili ya. Berarti nanti jawabannya kita bisa dari sini nih, dari mili ini. Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Pertama kita punya 75 gram gula. Kita tulis aja 75,8 gram gula. Di sini, nah 13% berat. Sebenarnya 13% berat itu gini, 13 gram gula dibagi 100 gram larutan. Tapi di sini aku mau mencoret dia dengan 75,8 gram gula ini. Dengan nggak mungkin dong dia di sini kan ini satuannya beda. Berarti yang 13 ini posisinya harus di bawah. Kenapa? Supaya kita bisa mencoret dengan ini. Ya, berarti ini kita balik. Jadi 100 gram. Nah, itulah namanya conversion factor. Jadi kita bisa membalik-balik nih untuk mencari apa yang kita inginkan. Jadi 100 gram larutan yang ada di atas ya, 100 gram larutan yang ada di atas, kemudian dibagi dengan 13 gram zat telarut atau gulanya nih. Nah, dengan begitu kita bisa coret nanti cepret gitu. 75,8 dengan 13 gitu. Kita bisa coret ya.
Kenapa kita harus melakukan pencoretan? Karena nanti kita ketemu di sini. Di sini kan gram per mili ya satuannya. Kalau kita balik ya berarti ini artinya dalam 1 mili ada 1 gram larutan. Kenapa kita balik? Karena inilah jawabannya nanti dalam bentuk mili gitu ya. 1 gram larutannya, sorry. Ya. Terus berarti ini tinggal kita operasikan aja 75,8 dikali 100 dulu yang ini nih. 75,8 dikali 100 itu 7580 dibagi dengan 13. Hasilnya adalah 583,07 dikali, karena ini coret ini juga dicoret, tinggal ini kan dikali 1 mili. Nah, ketemu deh 583,07 mili. Berarti inilah jawabannya. Oke. Di sini kita udah belajar bagaimana cara hubungan ya, persentase yang udah kita belajar dari SD itu, dan hubungannya terhadap kimia. Dengan kita memahami konsep dasar dari persentase, kita bisa menguasai konsep dari apa aja nih di kimia. Oh, persen kelimpahan. Kemudian kita bisa memahami larutan seperti ini tadi kan. Terus kita bisa menentukan komposisi massa unsur gitu. Ya.